Selamat siang atau mungkin malam yang baca, dan apa kabar? Semoga tetap sehat. Mari kita teruskan untuk materi kuliah termodinamika teknik. Oke, saya langsung aja. Di mana dalam diskusi atau contoh sebelumnya ditentukan bahwa suhu energi reservoir adalah konstan, serta suhu tersebut digunakan untuk menghitung efisiensi siklus Carnot. Namun jika dihubungkan terhadap laju perpindahan panas secara konduksi, konveksi, atau radiasi, maka dapat dituliskan dalam Q dot sama dengan C delta T. Biasanya ini rumusnya untuk mencari kapasitas kalor, atau kalornya sama dengan Cp per delta T M Cp delta T. Biasanya untuk kapasitas kalor seperti itu. Tapi di sini ini kita gandengkan dengan persamaan perpindahan panas, di mana konstanta C adalah tergantung pada model perpindahan panas tersebut. Di mana untuk perpindahan panas konduksi, C-nya ini didapatkan dari perbandingan antara Ka per delta X. Untuk perpindahan konveksi, C-nya didapatkan dari H kali A atau koefisien konveksi kali luasannya. Sedangkan untuk radiasi, ini nilai C didapatkan dari nilai emisivitas dikalikan tau atau konstanta Boltzmann dikalikan luasannya dikalikan temperatur permukaan kuadrat ditambah temperatur lingkungan kuadrat dikalikan dengan temperatur permukaan ditambah dengan temperatur lingkungan. Mungkin Anda coba ingat lagi perpindahan panas dasar, jangan sampai dilupakan, tapi pasti banyak lupanya ini daripada ingatnya. Anda akan mendapatkan persamaan ini. Ini delta T-nya yang tidak ada. Jadi, untuk situasi yang lebih kompleks dengan kombinasi berbagai lapisan dan model, maka persamaan 14 ini dapat digunakan, tetapi dengan nilai C yang tergantung pada bentuk, bahan, dan model perpindahan panasnya. Sehingga agar terjadi perpindahan panas, maka harus terdapat perbedaan suhu. Kalau tidak ada perbedaan suhu, ini maka tidak akan terjadi perpindahan panas seperti yang saya katakan pada pertemuan sebelumnya. Sehingga zat yang bekerja di dalam satu siklus tidak dapat menjadi atau mencapai suhu reservoir ketika luasan tersebut besarnya tak terhingga. Artinya di sini bahwa temperatur awal itu tidak sama dengan temperatur akhir. Itu artinya dari kata bahwa zat yang bekerja di dalam satu siklus tidak dapat mencapai suhu reservoir kecuali ketika luasan tersebut besarnya tidak terhingga. Itu adalah materi hukum yang kedua kemarin. Maka kalau boleh kita ringkas dari pertemuan-pertemuan kemarin, di mana ada hukum pertama termodinamika, terus ada hukum kedua termodinamika. Di mana hukum pertama termodinamika itu adalah mengatakan bahwa usaha dalam itu adalah nilai kalor atau panas yang ada dikurangi dengan kerjanya. Atau boleh dibilang bahwa kalor yang diberikan itu besarnya adalah sama, atau energi dalamnya itu adalah besarnya sama dengan kalor yang diberikan sebanding dengan kerja yang dihasilkan, atau ditambah dengan dikurangi kerja yang dihasilkan. Jadi delta U energi dalam sama dengan I minus W, di mana kalor yang dihasilkan atau kalor yang berada di sistem itu besarnya adalah energi dalam ditambahkan kerja yang dihasilkan. Di mana dalam hukum pertama, yaitu gerakan pada kemirikan tanpa kecepatan awal, di mana kemungkinan bahwa
bola ditaruh di atas atau di atas tempat yang miring, maka bola tersebut akan karena ada masanya dan pengaruh gravitasi, maka bola tersebut akan menggelinding ke bawah karena dia dari posisi atas menuju ke sisi bawah. Ini dikatakan mungkin, tetapi mustahil kalau bola tersebut itu adalah dari bawah menuju ke atas tanpa ada usaha atau bantuan atau kerja dari bawah atau ditarik atau didorong. Jadi kalau maunya tidak ada itu, maka dia itu mustahil. Jadi kalau umpamanya ini dibiarkan saja, maka tanpa kerja dia akan menggelinding ke bawah. Tetapi kalau ini tidak ada kerja dan usaha, maka dia tidak mungkin akan menggelinding ke atas. Inilah yang kita sebut hukum termodinamika yang kedua. Ini yang pertama, bahwa itu energinya akan berpindah dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Tetapi ini juga energi akan berpindah dari yang bawah menuju ke tinggi, tapi dengan usaha yang dilakukan. Selanjutnya bola memantul. Bola memantul biasanya memantulnya dari yang tinggi menuju lama-lama akan mengecil. Tapi tidak mungkin bola tersebut dari mengecil kemudian membesar dan lama-lama akan membesar. Berarti energi itu akan semakin banyak. Tidak mungkin seperti itu. Selanjutnya adalah konversi energi, di mana untuk yang mungkin ini adalah kalor, yaitu kerja ditambahkan 1 minus efisiensi dikalikan dengan V-nya. Ini dari persamaan, kalau maunya Anda mendapatkan ini, nilai kalornya ini adalah dari persamaan efisiensi termal, mungkin dari halaman sebelumnya Anda cek, nanti ada efisiensi termal sama dengan 1 minus HL per HH. Sehingga Anda bisa mendapatkan nilai HL atau panas kalor yang lebih low atau lebih rendah, itu hasilnya adalah W sama dengan 1 minus efisiensi dikalikan dengan HH. Silakan Anda coba lagi, nanti akan bertemu. Sedangkan untuk yang mustahil, bahwa efisiensinya itu adalah lebih dari 1, padahal biasanya efisiensinya adalah kurang dari 1. Sedangkan untuk mesin panas, di mana kerja hasilnya adalah efisiensi dikalikan kalornya, dan efisiensinya ini adalah tidak terbatas. Di mana persamaan sebelumnya, Anda cek di slide sebelumnya, nanti akan mendapatkan kerja itu adalah efisiensi mesin dikalikan HH-nya atau energi kalor yang lebih panas. Untuk batasan rangkuman dari proses hukum kedua, yaitu yang mungkin dan tidak mungkin, yaitu perpindahan panasnya tanpa adanya kerja, maka Q adalah pada temperatur panas, Q dotnya, dan Q berada pada temperatur dingin. Atau Q ini berpindah dari panas menuju ke temperatur dingin. Tetapi tidak mungkin adalah Q ini berpindah dari temperatur dingin menuju ke temperatur yang lebih rendah. Tanpa ini bisa terjadi, tetapi jika ada kerja yang diberikan. Untuk aliran masanya sama, maka dari tekanan yang lebih tinggi menuju ke tekanan yang lebih rendah, sedangkan kalau mustahilnya adalah dari tekanan lebih rendah menuju tekanan lebih tinggi untuk aliran tanpa adanya bantuan dari luar. Sedangkan tanpa KE, maka ini kerjanya adalah Q sama dengan 100%. Kerjanya. Jadi kalau maunya kerjanya menghasilkan kalor 100%. Tetapi kalau maunya yang tidak mungkin adalah kalor menghasilkan kerja 100%, karena kalor tersebut ini akan bisa terlepas sehingga kerja yang dihasilkan itu tidak mungkin 100%. Tapi kalau kerja Anda bisa menghasilkan panas terus. Menghasilkan panas itu bisa 100%, tetapi kalau panas yang tadi dibalik, maka dia tidak akan menghasilkan kerja 100% atau kerja yang diberikan oleh ini, karena ada panas yang
keluar ke lingkungan. Dan untuk kerjanya itu adalah efisiensi kalikan kalornya dan efisiensinya terbatas untuk itu. Sama, persamaan nanti kalau Anda mencari adalah sama dengan yang sebelumnya. Untuk reaksi kimia seperti pembakaran, di mana ada bahan bakar, kemudian ada udara, maka dia akan menghasilkan produk. Bahan bakar dan udara dikasih api, dia akan menghasilkan ledakan atau produk baru, di mana CO2 bisa dihasilkan. Tetapi tidak mungkin ketika produk itu dikembalikan, maka dia akan menjadi bahan bakar dan udara. Ini yang tidak mungkin atau irreversible, ini adalah yang reversible. Dan juga ada pertukaran panas, yaitu dari panas menuju dingin, maka dia akan menghasilkan hangat, tetapi tidak hangat ini, maka Anda bisa memisahkan menjadi panas dan dingin, itu tidak mungkin. Dan percampuran antara O2 dengan nitrogen atau oksigen dengan nitrogen, maka dia akan menjadi udara, tetapi udara ini walaupun bisa dipisahkan menjadi oksigen dan nitrogen, tetapi dia membutuhkan suatu alat. Jadi kalau ini tidak bisa dicampur, dia akan bisa bercampur sendiri menjadi udara, tetapi kalau ini harus dipisahkan dengan alat. Tapi dia tidak bisa terpisah sendiri. Jadi di sini semua W dan Q dapat juga menjadi W dot dan Q dot. Di mana mesin panas, yaitu nilai WHI-nya atau kerja head engine-nya adalah HH dikurangi HL. Untuk efisiensi mesin panasnya adalah W kerja mesin panas dibagi kalor yang masuk dari kalor tingginya. Untuk mesin pompa panas, di mana kerjanya head pump-nya itu adalah HH-HL sama, tetapi untuk COP-nya itu adalah HH per H head pump-nya. Dan selanjutnya, untuk mesin pendingin, di mana kerja refrigerannya adalah HH sama, tetapi nilai COP-nya adalah HL per kerja dari refrigeran atau mesin pendingin tersebut. Jadi perbedaannya di sini. Ini jadi kalau soalnya itu tentang pompa panas, maka nilai COP-nya Anda menggunakan persamaan ini. Tapi dia kalau maunya soalnya ini tentang mesin pendingin, maka Anda menilaikan COP adalah menggunakan persamaan ini. Boleh menggunakan persamaan ini atau menggunakan persamaan ini. Juga boleh menggunakan persamaan ini atau menggunakan persamaan ini untuk pompa panas. Yang ini untuk mesin pendingin. Sedangkan faktor yang membuat proses irreversible yaitu atau proses yang tidak bisa kembali adalah gesekan. Pastinya karena gesekan tersebut maka akan menyebabkan panas bisa keluar atau menyebabkan panas atau berubah sehingga panas tersebut akan mengalami perubahan. Kemudian ada penguapan yang tak terkendali sehingga kerjanya di sini sama dengan 0 Q. Terus kemudian kelebihan perbedaan temperatur, kemudian ada percampuran apalagi, mungkin gasnya akan bercampuran, kemudian arus yang melalui tahanan karena ada tahanan gesek atau tahanan tempat itu bergelombang sehingga dia akan berubah atau mengalami hambatan. Kemudian ada faktor pembakaran atau alirannya itu berbeda. Jadi ini mempengaruhi dari gerakan aliran tersebut. Untuk siklus Carnot, di mana proses 1-2 yaitu isothermal panas masuk, dari mana temperatur itu adalah pada kalor tinggi atau HH, yaitu temperaturnya pasti temperatur tinggi atau temperatur high TH. Untuk proses 2-3 yaitu ekspansi adiabatik, berarti ini tidak ada panas masuk dan tidak ada panas keluar, di mana T mengalami penurunan. Untuk ini sebetulnya 3-4.
Jadi prosesnya adalah 34 bukan 23, yaitu proses isotermal pelepasan panas, di mana panas yang dikeluarkan pasti temperaturnya akan lebih rendah sehingga kalori yang dikeluarkan tersebut disebut sebagai GL dan temperaturnya disebut sebagai TL. Dan selanjutnya pastinya proses dari 4 menuju 1 yaitu proses kompresi adiabatik di mana T mengalami peningkatan dan siklus ini akan berjalan terus menuju siklus 1 2, 2 3, 3 4 dan 4 1. Oke, dalil 1. Oke, untuk dalil 1 tadi di mana efisiensi mesin lainnya itu lebih kecil dari efisiensi reversible atau efisiensi yang bisa kembali ke tempat semula atau bentuk semula untuk nilai TH dan TL yang sama. Dan dalil kedua di mana efisiensi Carnot sama Carnot 1 itu efisiensinya sama dengan efisiensi Carnot 2. Jadi walaupun Carnotnya ada berapapun, efisiensinya sama untuk TH dan TL yang sama. Untuk temperatur mutlak, di mana TL per TH sama dengan HL per HH, maka Anda bisa mencari untuk nilai TH atau nilai TL atau nilai HL atau nilai HH dengan memutar rumus. Sedangkan untuk panas sebenarnya, di mana efisiensi head engine-nya adalah WH kerja dari head engine dibagi dengan kalor yang lebih panas tadi. Itu lebih kecil dari efisiensi Carnot untuk mesin panas. Untuk pompa panas sebenarnya juga nilai dari BHP-nya atau COP-nya itu adalah HH per WHP atau kerja dari head pump-nya. Itu lebih kecil dari efisiensi Carnot untuk head pump dengan persamaan seperti ini. Sedangkan untuk pendingin, COP-nya adalah HL per kerja dari mesin pendingin tersebut, di mana nilainya adalah lebih kecil atau sama dengan dari COP dari mesin pendingin Carnot. Sehingga rata-rata perpindahan panasnya itu adalah tadi rumus yang dari awal Q sama dengan C dikalikan delta T. Oke, untuk C-nya tadi, kalau untuk konduksi, konveksi, Anda bisa melihat dari persamaan sebelumnya yang ini, jadi konstanta ini. C-nya itu adalah dilihat dari persamaan sebelumnya. Baik, semoga Anda mengerti dari materi ini. Memang tidak banyak, tetapi semoga sedikit demi sedikit Anda bisa mengerti. Dan kalau memang tidak mengerti, silakan nanti bertanya di Google Classroom. Dan semoga bisa saya jawab di sana. Dan jawaban Anda nanti kalau ada soal, nanti silakan Anda menjawabnya di Google Classroom. Jadi saya berharap Anda tetap semangat karena jawaban Anda tersebut adalah bukti presensi dan nilai tugas yang saya berikan untuk memberikan nilai kepada Anda. Dan inilah tugas yang Anda kerjakan, yang harus Anda kerjakan, di mana nanti Anda baca yang nomor 1 ini yang ditanya adalah efisiensi termalnya, hati-hati dengan satuan, dan yang kedua ini, jadi ini adalah untuk mesin panas, ini adalah untuk mesin pendingin. Hati-hati di sini antara mesin pendingin dan mesin panas, nilai dari efisiensi atau COP-nya adalah berbeda. Baik, selamat mengerjakan dan semoga Anda tetap semangat dan semoga corona ini segera cepat berakhir sehingga kita bisa bertemu secara langsung dan bisa bertatap muka, bisa tertawa bersama dan bisa berkumpul dengan bahagia. Baik, sampai jumpa dan tetap semangat.